Halo, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Feza Aditya Lenggawa dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di tempo.co, YouTube channel tempo.co, serta saluran digital TV Tempo. Sebelum menjadi kota administratif, Tangerang Selatan merupakan bagian dari kota Tangerang. Kota Tangerang Selatan merupakan hasil pemekaran dari kota Tangerang dan resmi berdiri pada tanggal 26 November 2008. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, pada satu kesempatan mengatakan akan mendorong kegiatan ekonomi tersier, yakni ekonomi yang berjalan di sektor jasa. Alasannya, sektor jasa merupakan prioritas karena digeluti oleh sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Tangsel. Terkait pengembangan UMKM, ada 3 hal yang akan didorong oleh pemerintah Kota Tangsel, yakni peningkatan kualitas, rasa bentuk, inovasi kemasan, dan strategi pemasarannya. Dukungan tersebut bisa berupa pelatihan-pelatihan, pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi dengan menggandeng para stakeholder seperti Karang Taruna, Pramuka, dan pihak lainnya. Selain UMKM, Tangsel juga punya potensi lainnya yang berpeluang untuk diberdayakan kembali pasca pandemi COVID-19. Merujuk rilis dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia Paradigma Baru, Kadin PB, Kota Tangerang Selatan, akan punya 2 program besar di tahun 2022, sesuai hasil pemetaan dan analisis berbagai usaha yang ada di Tangsel selama ini. Perusahaan komposit dan garmen adalah industri yang potensial, namun mati suri karena terkena imbas pandemi. Diharapkan industri tekstil dan otomotif Tangsel akan kembali bangkit dan menggeliat demi pemulihan ekonomi masyarakat dan Kota Tangerang Selatan ke depannya. Lalu, strategi apa saja yang akan dilakukan oleh Pemkot Tangerang Selatan untuk bangkit dan memulihkan roda perekonomiannya? Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Benyamin Daphni, Wali Kota Tangerang Selatan. Bagaimana kabar, Pak Benyamin Daphni? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum berbincang lebih jauh, bisakah diceritakan secara singkat, Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak sampai sekarang memimpin Kota Tangerang Selatan saat ini? Silakan. Iya, saya mulai masuk di pemerintahan Kabupaten Tangerang itu awal tahun 1983 dan terakhir saya menjabat kepala dinas sebelum kemudian bergabung dengan Ibu Airin mengikuti pemilihan wali kota di Tangerang Selatan pada tahun 2010 yang lalu. Jadi sejak tahun 2010 saya mulai aktif di Tangerang Selatan. Singkatnya seperti itu, Mas. Kalau diceritain panjang banget, bentar nggak tuh. Waktunya habis. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, bisa digambarkan secara singkat, Pak, kondisi perekonomian Kota Tangerang Selatan, ya, terutama selama pandemi COVID-19 ini dari mulai 2020 sampai 2021. Apa yang bisa di-share, Pak? Ya, tahun 2019 sebelum COVID melanda di Tangerang Selatan khususnya, laju pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan itu 7,2%, merupakan yang dikontribusi dari berbagai sisi investasi, terutama investasi sektor swasta dan investasi dari pemerintah daerah. Tapi sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami penurunan yang ya cukup lumayan. Seperti misalnya PDRB atas dasar harga berlaku kita itu mengalami kontraksi minus sebesar 1,01%, turun 1,01%, yang ditandai dengan PDRB per kapita itu menjadi 45,87 juta atau berkurang atau lebih rendah 1,47 juta dibanding tahun 2019. Kemudian inflasi kita juga turun drastis ya, dari 3%, kisaran 3%, 3,2% menjadi 1,67%. Ini mengindikasikan ada penurunan daya beli di masyarakat ketika terjadi pandemi. Kemudian daya beli masyarakat juga menurun sebesar 1,74%, dikarenakan banyak sektor industri manufaktur walaupun tidak besar atau sektor-sektor ekonomi produktif lainnya mengalami penurunan sebesar 1,74% tadi. Kemudian angka pengangguran di Tangerang Selatan meningkat, dari awalnya menjadi 4,79%, awalnya 2,29%. Kemudian juga pekerja kita juga terdampak COVID
sebanyak 3.020 pekerja dengan rincian antara lain 1.892 pekerja di PHK, 882 dirumahkan, dan 246 UKM kita tutup sejak pandemi, ketika pandemi. Kemudian peningkatan jumlah penduduk miskin dari 1,68% menjadi 8,48%. Demikian juga dengan kesenjangan atau indeks Gini kita sebesar 0,04% meningkat. Kemudian juga pendapatan daerah mengalami penurunan 12,77%. Kira-kira gambarannya seperti itu. Memang terjadi penurunan yang cukup signifikan di berbagai sektor ketika terjadi pandemi di Tangerang Selatan, Mas Reza. Baik, terima kasih Pak. Lalu dari data yang tadi Bapak sampaikan, apa sektor yang paling terdampak Pak sejauh COVID-19 ini hadir di negara kita Pak? Ya, yang langsung terdampak itu real estate, Mas. Sebesar 18,52% mengalami penurunan. Kemudian disusul oleh lapangan usaha, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, motor sebesar 16,20% dan konstruksi sebesar 15,90%. Kemudian juga industri pengolahan juga, lapangan usaha pada industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 8,42%. Ini disebabkan karena penurunan jumlah produksi dari beberapa industri yang ada di Kota Tangerang Selatan, industri pengolahan tadi. Beberapa lapangan usaha yang terdampak sehingga menyebabkan penurunan kontribusi yang antara lain adalah konstruksi, yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi atau perhotelan, makan dan minum. Sedangkan yang meningkat ini ada alhamdulillahnya juga, yaitu di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor komunikasi dan informasi ini mengalami peningkatan. Jadi ini dampak positif. Kira-kira demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak. Lalu apabila kita bicara tentang UMKM, bagaimana dengan aktivitas UMKM yang banyak tentunya melibatkan masyarakat? Sejauh mana Pemkot Tangsel ini mensiasati Pak dampak yang dialami para pedagang kecil, terutama di masa-masa COVID-19 seperti ini? Apa yang bisa dilakukan oleh Pemkot Tangsel Pak sejauh ini? Ya, memang betul sekali. Kontraksi terjadi di berbagai sektor ya, termasuk UMKM juga mengalami kontraksi akibat pandemi tadi. Maka beberapa hal kami mencoba untuk mempertahankan kehidupan sektor UMKM ini karena ini merupakan basis ekonomi masyarakat Tangerang Selatan kebanyakan, Mas. Yang pertama adalah kita memberikan relaksasi fiskal berupa pengurangan sanksi dari sanksi administrasi dan pokok piutang PBB-nya. Para pelaku UMKM termasuk juga restoran, hotel, hiburan dan sebagainya kami melakukan relaksasi ke mereka. Kemudian juga saya membuka channel, membuka keran, boleh mengadakan rapat pertemuan di hotel-hotel lah, supaya meningkatkan kembali gairah. Tapi itu juga setelah kondisi pandemi agak membaik gitu, supaya menghidupkan sektor jasa catering, kemudian demikian juga dengan resepsi pernikahan kita buka perlahan-lahan gitu untuk membuka banyak sektor UMKM di situ. Kemudian juga kita melakukan fasilitasi pendampingan dalam hal akses bahan baku dan diversifikasi produk, kemudian optimalisasi transformasi digital, misalnya dengan memanfaatkan program digital pasar Bank Indonesia di pasar modern dan pasar tradisional, yaitu dengan meluncurkan Siap QRIS. Kita juga melakukan peningkatan kemudahan berusaha melalui pembentukan mall pelayanan publik di Tangerang Selatan. Kemudian juga program padat karya berbasis masyarakat untuk penyediaan infrastruktur secara lingkungan. Kami melakukan bedah rumah bagi masyarakat yang ekonomi di bawah. Kemudian juga maksudnya adalah bukan sekedar membedah rumah saja, tapi karena bedah rumah ini dilakukan secara swadaya, maka ada perputaran uang di lingkungan terkecil di Kota Tangerang Selatan. Kemudian juga pemanfaatan program pemerintah pusat seperti subsidi bunga UMKM,
restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM oleh BUMN, kemudian juga bebas PPh final UMKM, kemudian pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB ke UMKM. Ini yang kita lakukan untuk mendorong, menstimulir aktivitas ekonomi para pelaku ekonomi UMKM kita. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin beralih ke PAD Pak. Bisa diceritakan Pak, penyumbang PAD terbesar Tangsel selama ini dari sektor apa Pak? Iya, dari 2019 dari sebesar 1,6 triliun pendapatan asli daerah Tangerang Selatan, terbesar itu memang diperoleh dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Karena sektor konstruksi, sektor properti itu tumbuh cukup signifikan. Hampir 500 miliar kami dapatkan dari BPHTB. Kemudian juga dari pajak bumi dan bangunan. Alhamdulillah masih bertahan sampai dengan hari ini. Kemudian yang ketiga adalah sektor pajak hotel dan restoran. PP 21 masih yang kita dapatkan dari mereka. Sektor restoran ini khususnya restorannya ini cukup bertahan di Tangerang Selatan. Mengalami penurunan seperti yang tadi kami sampaikan. Itu yang kami hadapi. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, pajak penerangan jalan juga yang kami dapatkan dari PLN. Ini juga salah satu penyumbang pendapatan asli daerah di Kota Tangerang Selatan. Kira-kira demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak. Tentu kita bicara rencana ya Pak, ke depannya setelah pandemi ini mudah-mudahan akan segera berakhir di negara kita. Lalu apa yang menjadi prioritas dari Pemkot Tangsel sendiri pasca pandemi, atau program prioritas apa yang akan dilakukan di 2022 ini Pak? Iya, memang belajar dari pandemi COVID yang hampir 2 tahun ini tentunya ada beberapa sektor prioritas. Tangerang Selatan ini kan bukan kota yang mempunyai sumber daya alam yang memadai untuk pengembangan pembangunan ekonomi dan lain-lain sebagainya. Maka kami ke depan akan fokus, dan ini sudah tertuang di dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022. Yang pertama adalah kami ingin meningkatkan pengembangan sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang unggul melalui pelatihan keterampilan dan seterusnya. Kemudian pemulihan ekonomi daerah, seperti tadi kami ingin fokus kepada ekonomi tersier, kepada UMKM dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga tetap dengan meningkatkan kualitas lingkungan, ini juga harus terus kita dorong, dan konektivitas infrastruktur, karena ini menjadi visi saya dengan Pak Wakil selama 5 tahun ke depan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah birokrasi yang efisien dan efektif dengan utamanya penggunaan teknologi informasi dalam berbagai macam pelayanan masyarakat. Kira-kira demikian yang kami unggulkan atau kami prioritaskan pada masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak. Lalu kemudian Pak, tadi sudah dijelaskan secara gamblang terkait dengan rencana ke depan akan seperti apa. Tentu ini harus match juga nih Pak dengan keunggulan-keunggulan yang bisa diceritakan oleh Bapak terkait dengan Kota Tangerang Selatan. Apa sebetulnya keunggulan dari Kota Tangsel ini yang bisa dikembangkan ke depannya Pak? Apa potensi yang paling besar Pak dari Kota Tangsel? Kami berangkat dari potensi sumber laju pertumbuhan penduduk Tangerang Selatan. Saat ini 1.700.000. LPP-nya, laju pertambahan penduduknya 3,4%. Selama pandemi juga tidak banyak berubah angkanya, hanya turun 0,2% saja. Dan kemudian juga 66% dari jumlah penduduk tadi adalah usia produktif, yang di dalamnya mereka mempunyai daya beli yang cukup lumayan begitulah, cukup tinggi lah kalau dikaitkan dengan kondisi sebelum pandemi. Dengan demikian kami ingin ke depan dalam pengembangan Kota Tangerang Selatan, dari sisi struktur ekonomi kami ingin mendorong sektor-sektor tersier untuk terus mendominasi dalam kehidupan ekonomi di Tangerang Selatan supaya laju pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan tumbuh lagi seperti sebelum pandemi. Pada tahun 2020 sektor tersier ini sumbangannya 75,82%.
mengalami kenaikan memang dibandingkan dengan 2016 sebesar 73,87%. Ini menandakan bahwa daya beli masyarakat Tangerang Selatan sebetulnya tidak mati, tapi hanya berhenti saja, tertahan karena pandemi seperti yang kita ketahui. Kemudian sektor primer dan sekunder memberikan sumbangan sebesar 0,22% dan 23,96% sektor sekundernya. Mengalami penurunan sebetulnya dibandingkan dengan tahun 2016 basis data awalnya. Sektor tersier masih mengalami kecenderungan untuk memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor primer dan sektor sekunder. Dengan data ini, maka kami mendorong pengembangan sektor tersier juga ke depan. Kemudian dari sisi sumber daya alam, Tangsel memang tidak memiliki banyak sebagaimana yang kami sampaikan tadi, tetapi kami memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Oleh karenanya pengembangan ekonomi berbasis ide, gagasan, kreativitas, pengetahuan, atau ekonomi kreatif ini akan menjadi prioritas bagi Tangerang Selatan ke depan. Karena pasar Tangerang Selatan bukan hanya di Tangsel itu sendiri, tetapi kita harus meluas ke Jabodetabek, bahkan mungkin di luar Jabodetabek. Ini yang ingin kami sasar. Oleh karena itu peningkatan kualitas dari hasil gagasan ide kreatif dan lain-lain sebagainya atau ekonomi kreatif ini akan kami terus dorong ke depannya. Sektor kuliner sudah berkembang dan memberikan kontribusi terhadap PAD, Mas. Jadi ada 3 sektor jasa di Tangerang Selatan ini yang dominan dan punya potensi. Yang pertama adalah sektor kuliner, kedua adalah sektor craft, yang ketiga adalah sektor fashion. Yang sekarang dominan ini adalah sektor kuliner memang. Yang 2 sektor lainnya, craft dan fashion, ini masih punya potensi untuk dikembangkan ke depan. Tangerang Selatan juga menjadi rumah bagi para arsitek kelas nasional bahkan internasional. Kita punya Bintaro Design District, kemudian juga bidang desain, fashion, ini juga punya potensi untuk dikembangkan ke depan. Kira-kira seperti demikian keunggulan Tangerang Selatan. Baik, Pak. Lalu merujuk rilis Kadin Tangsel belum lama ini, Pak, industri garmen dan otomotif punya masa depan cerah di Tangsel. Namun terimbas pandemi tadi ya. Lalu bagaimana Pemkot Tangsel bisa melihat kondisi seperti ini, Pak? Ya, memang pertumbuhan industri tadi cukup lumayan lah di Tangerang Selatan begitu ya. Walaupun tidak memberikan sumbangan yang cukup besar sebetulnya dari pertumbuhan ekonomi Tangerang Selatan itu sendiri ke depan. Malah kami ingin mendorong sektor komunikasi dan informatika, khususnya ke penggunaan teknologi digital di Tangerang Selatan, ekonomi digital, ini akan kami dorong. Sektor otomotif tumbuh juga, tetapi lebih bukan kepada industri manufakturnya, tetapi lebih kepada industri ikutannya, ya. Jadi toko onderdilnya, bengkel servisnya. Jadi akhirnya kembali kepada keterampilan si sumber daya manusia ini yang terampil di sektor otomotif di Kota Tangerang Selatan ini yang akan kita dorong ke depannya, Mas. Kita punya Puspiptek yang ingin kita manfaatkan juga dan sudah kita manfaatkan. Kami sudah bekerja sama dengan beliau-beliau para ahli di Puspiptek untuk di sektor otomotif ini. Demikian kira-kira, Mas. Baik. Lalu Pak, tantangan dan kendala apa yang paling dirasakan ya dalam upaya pemulihan ekonomi di Tangerang Selatan ini, Pak? Terutama saat masa-masa COVID-19 ini. Apa yang paling menjadi tantangan begitu? Ya, memang tentu setiap ada pandemi atau tidak ada pandemi, tantangan itu selalu ada. Dan ini yang menjadi challenge bagi kita sekalian. Saya mintakan kepada teman-teman saya, para perangkat daerah untuk mengidentifikasi potensi-potensi di Tangerang Selatan termasuk menghitung risiko tantangan-tantangan yang akan dihadapi, berbagai macam jenis tantangan. Oleh karena itu saya salah satu ciri atau tanda pembangunan pemerintahan daerah, organisasi pemerintahan daerah itu ya soal pendapatan daerahnya. Nah, kami ingin mendorong ruang fiskal yang lebih tinggi lagi karena kemarin terjadi penurunan sedikit. Kami ingin mendorong pendapatan asli daerah Tangerang Selatan ini terus meningkat sebagai salah satu tanda
atau parameter dari keberhasilan pembangunan ekonomi Tangerang Selatan seterusnya. Kemudian ketidakpastian maksud kami soal pandemi ini juga memberikan satu tantangan bagi kita. Sekarang tumbuh tantangan kita di bidang Omikron, ketika Delta sudah turun, sekarang Omikron yang bertambah, kita dihadapkan pula kepada penurunan disiplin masyarakat dan lain-lain sebagainya yang tentu ini berpengaruh kepada pertumbuhan atau kegiatan geliat ekonomi yang digeluti oleh masyarakat. Nah, ini ketidakpastian ini menjadi tantangan kita untuk pembangunan Tangerang Selatan itu sendiri ke depannya. Kira-kira demikian, Mas. Baik, jadi ketidakpastian ini menjadi sebuah PR ya Pak, yang belum tahu kapan akan berakhir begitu. PR besar buat kita. PR kita semua, Pak. Betul. Baik, Pak, kita sudah ada di penghujung acara. Saya persilahkan kepada Bapak Benyamin Daphni untuk memberikan closing statement atau pernyataan penutup. Harapan Pak Wali Kota untuk kemajuan Kota Tangsel ke depannya. Silakan, Pak. Ya, yang pertama tentunya karena pandemi ini masih ada di tengah-tengah kita, kemudian juga saya hanya berharap bahwa tumbuh kesadaran individu dan kesadaran kolektif di tengah-tengah masyarakat untuk memerangi pandemi ini secara bersama-sama. Bapak Presiden paling tidak menitipkan beberapa hal. Yang pertama adalah disiplin akan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker sebagai cara kita untuk menangkal pandemi ini. Yang kedua adalah tentu vaksinasi. Ini yang kita harapkan. Memang Tangerang Selatan sudah tinggi, 95% masyarakat sudah selesai divaksin. Tetapi kita tahu bahwa masih ada kesempatan untuk booster dan lain sebagainya. Walaupun sudah divaksin, tentu tetap disiplin penggunaan masker ini harus dilakukan. Yang kedua, kalau ini sudah bisa kita atasi, disiplin itu sudah menerap, maka kemudian kami akan berharap masyarakat secara bersama-sama dengan komponen pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk kembali melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif. Saya sangat mengharapkan masyarakat meningkatkan kreativitasnya pada berbagai sisi. Tadi sudah saya sebutkan beberapa peluang-peluang yang bisa dikembangkan di Tangerang Selatan. Jadi soal kreativitas ini akan kita dorong. Tumbuhnya entrepreneur baru, para pengusaha muda baru, bergerak di berbagai sektor yang punya peluang di Tangerang Selatan ini tentu akan kita fasilitasi di Tangerang Selatan. Jadi yang paling utama adalah jangan patah semangat bagi kita semua masyarakat Tangerang Selatan, terutama generasi mudanya. Itu, Mas. Jangan patah semangat begitu ya, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Benyamin Daphni dan semoga Kota Tangerang Selatan semakin maju. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza Aditya Lenggawa, beserta kru kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.